Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enden Eis Dariah dari SMK Negeri 12 Bandung. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Baik, sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu mengenai hukum. Hukum banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Hukum yang akan dijelaskan di sini yaitu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan tindakan hukum tertentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis hukum, tetapi tidak semuanya ya, yang hanya berkaitan saja dengan materi ini, yaitu ada hukum berdasarkan waktu, ada hukum berdasarkan sifat, hukum berdasarkan tempat, dan hukum berdasarkan bentuk. Kalian akan mengenal mengenai hukum ini nanti kalau kalian kuliah jurusan hukum, ya. Yang akan Ibu paparkan di sini hanya inti-intinya saja. Nah, hukum berdasarkan waktu ada dua. Ada satu, hukum ius constitutum. Yang kedua ada hukum ius constituendum. Hukum ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang, ya, berarti dalam bentuk undang-undang. Kalau ius constituendum berarti hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Berarti dalam bentuk apa? Dalam bentuk rancangan undang-undang, ya. Selanjutnya ada hukum berdasarkan sifat. Hukum berdasarkan sifat ada dua, yaitu hukum yang memaksa dan mengatur. Juga ada hukum berdasarkan tempat. Ada hukum nasional, ada hukum lokal, ada hukum internasional, ya. Dan hukum berdasarkan bentuk, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, ya. Lebih dalamnya mengenai jenis-jenis hukum kalian bisa cari sendiri, ya. Baik. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari hukum, ya? Dan apa tujuan hukum itu sendiri? Tujuan hukum memiliki sifat yang universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Nah, penegakan hukum. Ya, apa itu penegakan hukum? Nah, penegakan hukum ini yaitu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Barusan penegakan hukum, sekarang perlindungan hukum, ya. Apa itu perlindungan hukum? Nah, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh oleh hukum. Ya, paham ya? Jadi perlindungan hukum itu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Nah, baik, penjelasan hari ini cukup sekian dulu, nanti dilanjut masih di KD 3.2 ya, karena belum tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan. Salam sehat untuk semuanya, sukses ya.